Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anakku yang soleh dan soleh, hari ini kita bisa belajar bersama kembali dalam pembelajaran tematik, di mana untuk hari ini kita akan belajar tentang tema 6, yaitu subtema 2, pembelajaran pertama dan pembelajaran kedua, yang berhubungan dengan perpindahan kalor di sekitar kita. Nah, untuk memulai pembelajaran, sebelum kita mulai, mari kita siapkan buku pembelajarannya yang seperti ini, serta kita awali dengan berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari bisa bermanfaat. Mari kita angkat kedua tangan kita berdoa, meminta kepada Allah supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan berguna. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu siswa dapat menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak. Siswa dapat menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Siswa dapat membuktikan perpindahan kalor secara konduksi. Siswa dapat menjelaskan pengertian pola lantai dalam grafis daerah. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, ya, dimana mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada 3 gambar yang ada dalam layar kalian. Coba, pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh Siti? Nah, ini ada yang pernah melihat ibunya memasak di dapur? Misalkan menggoreng ikan, atau ini memasak air, dan atau yang ada yang pernah membantu orang tuanya untuk membuatkan teh atau membuatkan kopi, ayah atau bundanya. Nah, di sini ini merupakan salah satu kejadian perpindahan kalor yang ada di sekitar kita. Nah, simak bacaan di bawah ini yang ada di buku paket kalian, yaitu tentang perpindahan panas atau kalor. Kalor itu juga disebut juga dengan panas. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Nah, peristiwa ini membuktikan bahwa adanya panas yang berpindah, seperti matahari yang menyinari bumi. Nah, itu ya, panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Bagaimana panas bisa berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri. Contoh-contohnya itu ada. Konduksi, misalkan panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya, misalkan air di dalam panci yang dipanaskan sehingga dapat mendidih. Dan yang selanjutnya radiasi, contohnya misalkan sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara di makhluk hidup di bumi. Nah, itu merupakan perpindahan panas. Nah, di sini ada beberapa hal penting yang dapat kita temukan dalam paragraf-paragraf yang tadi kita baca bersama-sama. Misalnya, Ustadz ambil contoh paragraf pertama dan paragraf kedua. Tadi di sini ada 1, 2, 3, ini ada 3 ya. Nah, di sini Ustadz cuma ambil 2 saja sebagai contoh hal-hal penting yang dapat kita temukan dalam setiap paragraf. Misalkan paragraf pertama, hal yang dapat kita temukan, hal penting yang dapat kita temukan dalam paragraf ini, yaitu yang pertama, api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Yang kedua, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Panas dari panci berpindah
ke dalam air sehingga menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi masak. Itu. Untuk paragraf kedua, hal penting yang dapat kita ambil, yang dapat kita tuliskan, yaitu letak matahari dari planet bumi sekitar 152.100.000 kilometer. Panas matahari dapat berpindah atau merambat ke planet bumi. Kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Itu merupakan hal-hal penting yang dapat kita peroleh dari bacaan ini, dari paragraf 1 dan paragraf 2. Bagaimana cara mencari hal penting atau informasi penting? Yang pertama, yaitu kita harus membaca dengan seksama. Kita pahami informasi pentingnya dan kita bisa menuliskan dalam buku kita, buku paket atau buku tulis kita. Nah, dari bacaan di atas juga dapat kita simpulkan bahwa perpindahan panas atau kalor itu ditunjukkan dengan peristiwa apa? Terjadi dengan 3 cara apa? 3 caranya bagaimana? Contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa menyimpulkan perpindahan panas atau kalor dari bacaan di atas. Nah, ini merupakan perpindahan panas atau kalor ditunjukkan dengan peristiwa. 1. Air dalam panci dipanaskan dengan api kompor akan mendidih. Panas dari sinar matahari akan sampai ke bumi. Perpindahan panas melalui 3 cara: konduksi, konveksi, radiasi atau pancaran. Ya, nah itu. Dan di sini ada bacaan lagi, perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Apa sih perpindahan kalor secara konveksi itu? Perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Nah, itu merupakan pengertian dari perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Contohnya apa? Tadi sama seperti air yang dipanaskan dalam panci. Itu merupakan salah satu contoh dari kegiatan atau perpindahan panas secara konveksi. Nah, itu. Nah, sekarang kita berlanjut kepada pola lantai. Ini merupakan bacaan tentang pola lantai dalam seni tari. Mungkin kita pernah melihat ya pertunjukan tari, misalkan tari jaran kepang. Nah, itu merupakan salah satu jenis tari yang menggunakan pola lantai. Apa sih pola lantai itu? Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan atau penari kelompok. Dalam tarian terdapat 2 pola garis dasar, yaitu garis lurus dan lengkung. Pola garis lurus terdiri dari horizontal, vertikal, dan diagonal. Pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Mungkin supaya lebih jelas kalian bisa melihat gambar ini. Ini pola lantai dalam seni tari. Ini ya. Nah, ini merupakan contoh-contoh gambarnya. Nah, kesimpulan kita dalam pembelajaran di pagi hari ini, yang pertama, ada beberapa contoh perpindahan panas atau kalor yang ditunjukkan dengan peristiwa. Yang pertama, air dalam panci dipanaskan dengan api kompor akan mendidih. Panas dari sinar matahari akan sampai ke bumi. Nah, perpindahan kalor itu terjadi dengan 3 cara. Ada konduksi, contohnya panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi, apa sih konveksi tadi? Sesuai bacaannya, perpindahan kalor disertai dengan perpindahan zat perantaranya, misalkan air yang di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Yang ketiga, radiasi atau pancaran sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Itu merupakan contoh radiasi. Ada lagi ketika kita, misalkan tubuh kita akan terasa hangat ketika kita berada di dekat api unggun, misalkan ya, kalau kita pramuka itu suatu kejadian atau suatu proses radiasi. Nah, dan terakhir, pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan, atau kelompok.
Dalam tarian terdapat dua pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus, garis lengkung. Ya, itu mungkin kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Dan tugas pada pagi hari ini, silakan kalian di buku paket kalian itu ada halaman 76. Silakan kalian lakukan kegiatan di bawah ini. Nah, contoh ini, lakukan kegiatan ini dengan bantuan orang tua, kakak atau yang orang dewasa, yaitu menyelidiki perpindahan panas secara konduksi. Alat-alat yang perlu disiapkan, sebuah sendok dari logam, air hangat aja ya, jangan air panas, nanti kalau air panas malah nanti berbahaya. Nah, sebuah gelas bening. Nah, cara kerja ini kalian bisa baca, dan nanti terakhir silakan catat apa yang kamu rasakan dari kegiatan ini. Ini ya, yang keempat, tetaplah memegang ujung sendok selama lebih kurang 2-3 menit. Nanti kalian tuliskan apa yang kalian rasakan ketika kalian memegang ujung sendok selama lebih kurang 2-3 menit. Nah, itu kalian tuliskan di sini. Setelah itu nanti hasilnya kalian silakan dokumentasikan serta kalian kirimkan kepada ustadz atau ustadzah yang mengajar. Oke, mungkin itu dari Ustadz Anang, pesan terakhir dari Ustadz Anang. Dikarenakan kita masih dalam masa-masa pandemi, pesan Ustadz Anang yang terakhir, selalu patuhi protokol kesehatan dengan cara selalu memakai masker, rajin mencuci tangan dengan air mengalir, serta menjaga jarak aman. Hindari kerumunan. Jangan keluar rumah apabila tidak penting, tidak usah bergerombol dengan orang lain, karena kita tidak tahu siapa yang sakit dan siapa yang mengidap membawa virus ya. Nah, itu kurang lebihnya Ustaz Anang mengucapkan terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.